Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi. Seperti biasa rekan trader, bersama saya Maurice di acara analisa mingguan kita kali ini, di mana analisa yang kami lakukan ini akan berlangsung dari tanggal 14 hari Senin nanti hingga tanggal 18 hari Jumat nanti. Satu minggu yang akan kita lalui nanti banyak sekali berita-berita ekonomi. Mulai nanti dari hari Selasa ada data inflasi yang akan dikeluarkan semuanya, dan pergerakan pasar sampai hari Kamis nanti ya kita bisa lihat, walaupun nanti hari Jumat pun juga mungkin dari yang lain-lain ya, tapi dari Amerika sampai hari Kamis seperti biasa angka tenaga kerja akan selalu diberikan ya, tingkat pengangguran akan selalu diberikan setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita akan lihat rekan trader bagaimana pergerakan pasar ke depan. Kita tahu bahwa masalah tarif akan terus menjadi perhatian utama dalam pergerakan pasar. Begitupun juga konflik antara Donald Trump dengan Jerome Powell akan kembali lagi menjadi kendala yang akan selalu menghiasi pergerakan pasar. Kita akan lihat karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar ke depan. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan melihat apa yang terjadi di perdagangan minggu lalu. Di sini secara garis besar kita lihat rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, indeks dolar Amerika kalau kita lihat rekan trader, seperti yang telah kita prediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan mempunyai potensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi setelah sempat jatuh ke level 96, nilai terendah semenjak tahun 2022. Dia naik rekan trader menyentuh level 97.946 rekan trader. Ini kalau kita lihat apa yang terjadi pada dolar Amerika ini rekan trader ya. Kita tidak bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini tidak bisa terlepas dari permasalahan tarif. Ya, masalah tarif yang dikeluarkan ya sudah sangat jelas. Ini menambah bagaimana dolar Amerika bisa mengalami penguatan lagi, akan mencari aset-aset safe haven, dan kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada dolar Amerika ini secara garis besar dia membalikan penurunan mingguan ya, secara 2 minggu secara berturut-turut. Kalau rekan trader lihat 2 minggu penurunan secara berturut-turut, tapi akhirnya untuk sekarang ini dia bisa naik kembali lagi ke level 97.946. Apakah nanti di minggu akan datang dia akan naik lagi ke posisi yang lebih tinggi? Itu akan kita lihat bersama-sama. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar Euro USD ini agak sedikit mengalami pelemahan. Kalau rekan trader lihat bagaimana pasangan Euro USD ini merosot dalam seminggu terakhir ya, setelah menetapkan poin di bawah level 1.1700 ya, dia sedikit mundur dari puncak multi tahunan yang dicatat pada awal Juli kemarin ya, berada sekitaran 1.1830. Secara garis besar rekan trader, pasar ini akan terus berputar sekitar target dari Presiden Amerika Donald Trump. Dengan masalah geopolitik yang telah mereda, fokus Trump masih tetap kembali kepada tarif dan masih akan melihat sikap dari The Fed terutama terhadap kebijakan moneternya. Ini sangat harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan untuk pound sterling benar-benar jatuh rekan trader. Benar-benar jatuh hingga di level 1.34824 rekan trader. Ini melanjutkan lagi pelemahan yang terjadi, dan secara garis besar kalau kita lihat pound sterling masih tetap mempertahankan penurunan korektifnya terhadap dolar Amerika di tengah kekhawatiran tarif. Secara garis besar para pasar pound sterling bersiap untuk minggu yang akan berlangsung minggu depan. Ini benar-benar minggu yang akan sangat menentukan, dan pound sterling masih tetap melanjutkan koreksi di tengah ketegangan tarif perdagangan. Ya, kita bisa lihat dolar Amerika kembali lagi menarik aliran safe haven dan ketakutan perang dagang yang muncul kembali setelah diumumkan oleh Presiden Donald Trump, membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan dan memberikan tekanan sangat kuat terhadap pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold walaupun rekan trader dia sempat turun kembali lagi keluar dari zona 3.300 ya, tepat di hari Rabu menyentuh level 3.281, tapi perlahan namun pasti dia kembali naik dan dia kembali ditutup pada hari Jumat kemarin di posisi 3.330
Ini pergerakan emas secara garis besar. Emas memanfaatkan aliran safe haven ya. Selama akhir pekan kemarin Donald Trump menyatakan bahwa negara-negara yang beraliansi terhadap BRICS akan ditambahkan 10% lagi ya, setelah dia mengeluarkan surat cinta pada hari Senin yang lalu untuk negara-negara yang kena tarif ya, sampai nanti akan dimulai pada tanggal 1 Agustus nanti, plus apabila negara-negara yang beraliansi ke BRICS akan ditambah sebesar 10% lagi. Nah, hal ini juga yang membuat bagaimana pergerakan pasar ini bergerak sangat luar biasa, dan kita bisa lihat bagaimana emas pasca hal tersebut dia bisa naik ke posisi melewati level 3.300 dan ditutup di sekitaran 3.357. Sedangkan untuk USD yen Jepang kita tidak bisa lepas dari bagaimana tarif yang terjadi. Penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika membuat USD yen Jepang ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader, hingga ditutup di seputaran 147.409 ya. Ini tidak bisa, sekali lagi saya mau bilang bahwa pergerakan yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan ini akan terus berlanjut rekan trader sampai minggu depan. Kita akan lihat sampai akhir Agustus nanti, kita akan lihat pergerakan ini sangat-sangat luar biasa. Nah, ini adalah secara teknikal yang terjadi di platform kita. Nah, sedangkan untuk kalender ekonomi yang kita bisa lihat terjadi minggu yang lalu, secara garis besar kita lihat untuk minggu yang lalu kalender ekonomi tidak terlalu banyak rekan trader ya. Kita hanya di seputaran hasil rapat FOMC yang terjadi dini hari lalu, di mana lebih banyak ke dovish ya, dan kita bisa lihat juga ada klaim pengangguran awal, di mana pengangguran semakin mengalami pelemahan, berkurang, yang tadinya 232.000 menjadi 227.000. Ya, ini setidaknya memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, sehingga dolar Amerika perlahan namun pasti kembali lagi naik ke puncaknya. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada perdagangan pada minggu yang lalu. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan ini? Nah, untuk minggu depan ini seperti biasa kita selalu mengawalinya dengan bagaimana kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu yang akan berlangsung minggu depan dari tanggal 14 sampai tanggal 18. Ya, kita mulai hari Selasa tanggal 15 harap diperhatikan 19.30 akan keluar data inflasi Amerika. Ini data ini akan selalu menjadi data yang benar-benar sangat ditunggu-tunggu karena akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh The Fed ke depan ya. Itu harap diperhatikan hari Selasa. Hari Rabu selain data inflasi Inggris, dari Amerika pun juga 19.30 akan ada indeks harga produsen. Ya, ini kembali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Hari Kamis rekan trader, hari Kamis akan ada data inflasi juga tapi dari Eropa. Jadi hari Selasa Amerika, hari Rabu Inggris, hari Kamisnya itu data dari Eropa. Selain itu ada penjualan retail, klaim pengangguran awal seperti biasa setiap Kamis pukul 19.30, indeks manufaktur The Fed Philadelphia, dan penjualan retail pada bulan Juni. Nah, ini data-data ini harap diperhatikan. Jadi selama minggu depan mulai dari hari Selasa sampai hari Kamis akan ada data yang sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Selain itu ada data-data kecil lainnya. Biasanya yang berbintang 2 rekan trader itu adalah setiap statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Itu juga sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Tapi secara garis besar untuk bintang 3-nya rekan trader bisa lihat hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis data inflasi yang dikeluarkan baik dari Inggris, Amerika hari Selasa, Inggris hari Rabu, dan Eropa hari Kamis, dan data-data lainnya. Ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Nah rekan trader, bagaimanakah untuk teknikalnya? Nah, untuk teknikal rekan trader kita langsung mulai aja dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika rekan trader, dari pantauan kami untuk minggu depan, indeks dolar Amerika ini menurut analisa kami masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa kami menyatakan bahwa dia ini bisa naik rekan trader minimal sampai di level ya 98.661 ya, ini menurut analisa kami
98.661 itu adalah nilai yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, tapi harap diperhatikan juga bahwa pelemahan sampai ke level 96.978 masih tetap ada. Jadi secara garis besar rekan trader untuk minggu depan dari 98 poin ya 661 sampai level terendah di posisi 96.978. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader, kita lihat bagaimanakah untuk Euro USD. Euro USD dari pandangan kami, Euro USD ini sepertinya dia akan mencoba untuk kembali melemah lagi rekan trader. Analisa kami, dia ini akan bisa melemah hingga level terendahnya itu di posisi 1.15810. Tapi harap diperhatikan juga bahwa setiap pergerakan akan selalu bisa terjadi, dan kami memprediksikan pun juga bahwa dia ini bisa naik sampai level tertinggi di posisi 1.17708. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak dari 1.1708 merupakan level tertinggi sampai level paling terendahnya itu di posisi seputaran 1.15810. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, pound sterling dalam tendensi kami pun juga pound sterling ini masih mempunyai peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Analisa kami, dia ini bisa melemah sampai di level yang paling terlemah menurut kami itu akan berada di seputaran 1.33772. Tapi sekali lagi harap diperhatikan bahwa pergerakan untuk kembali lagi naik ke posisi tertinggi masih tetap ada. Analisa kami dia akan mencoba hingga level 1.36078. Ya, ini adalah arah pergerakan yang terjadi. Nah, ini sampai level paling terendah. Nah, di sini 1.33772. Selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Nah, untuk gold rekan trader, analisa kami gold ini masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi hati-hati pembalikan arah. Dia bisa mencoba naik sampai level tertinggi minimal sampai di level 3.424. Dia masuk ke zona 3.400 rekan trader. Ya, sekali lagi dia masuk ke zona 3.400, tapi harap diperhatikan bahwa potensi pelemahan sangat besar dan dia bisa keluar dari zona tersebut. Dia bisa kembali balik lagi ke level paling terendah rekan trader di seputaran 3.300-an. Ya, analisa kami dari 3.300-an merupakan level yang paling terendah rekan trader sampai level paling tertinggi di seputaran 3.424. Ini adalah level yang bisa terjadi pada gold di minggu yang akan datang. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, apa yang terjadi pada USD Yen Jepang minggu depan? Analisa kami USD Yen Jepang ini masih punya peluang yang besar untuk naik lagi. Ya, menurut kami dia ini akan bisa naik, ya minimal dia akan bisa sampai di level paling tertingginya itu di seputaran 149.302. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 145.219. Nah, jadi dari level tertingginya di posisi 149.301 sampai 145.219 adalah level pergerakan yang akan terjadi pada USD Yen Jepang minggu depan. Oke rekan trader pada prinsipnya ini adalah analisa kami untuk pergerakan pasar minggu depan tanggal 14 sampai tanggal 18. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Rekan trader, ingat sekali lagi, ini adalah rekomendasi dari Amarket. Ya, jadikanlah rekomendasi kami ini sebagai acuan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi kembali lagi, rekan trader yang harus menentukan sendiri, karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Itu adalah analisa yang paling terbaik. Jadi harus percaya diri terhadap analisa yang dilakukan oleh diri sendiri rekan trader. Intinya kami hanya memberikan rekomendasi, tapi jadikanlah rekomendasi yang kami berikan ini sebagai acuan untuk melengkapi analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Kami berharap semoga apa yang kami lakukan bermanfaat untuk rekan trader. Jadikanlah analisa ini sebagai acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu rekan trader di minggu yang baru, minggu yang penuh semangat, dan kami
yakin semuanya bahwa rekan trader akan sukses di setiap perdagangan yang dilakukan. Jangan lupa subscribe channel Amarket, like video-video kami, dan terus maju bersama Amarket. Salam profit Indonesia.